ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at, ma'asyarul aba wal ummahat, jemaah musallah Nurul Misbah hafizahumullah ta'ala wa ra'akum jami'ah. Fadlan min Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'mah, karunia dan nikmat dan berkat luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuna jalla jalaluhu wa ta'ala Allah mengaturkan kepada kita pada kesempatan ini, insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, ini kembali kita bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun kuliah subuh yang diadakan di masjid di mushola kita ini selama bulan syahri Ramadan. Kita meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini, agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita, nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kalau nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit perihal berkaitan atau seputar kalimatut tahmid. Ya, seputar kalimatut tahmid. Apa itu Ibu-ibu kalimatut tahmid? Kalimatut tahmid. Ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih, ada hauqala, itu nama-nama kalimat ya, yang menjadi salah satu bentuk lafaz zikir yang biasa kita baca. Nah, ada diistilahkan dengan istilah kalimat tahmid. Apa itu? Kalau kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ya, kalimat tasbih, subhanallah. Kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Nah, ini seputar alhamdulillah yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi kali ini ya. Mengenai makna atau penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama mengenai kalimat tahmid atau alhamdulillahirabbil alamin lengkapnya ya, dari berbagai macam penafsiran ataupun kitab-kitab tafsir ya, dikatakan oleh para ulama bahwasannya alhamdu ya. Alhamdu. Apa artinya itu? Segala puji. Lillah, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu terjemahan atau arti dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Nah, bagaimana dengan terjemahan atau yang diartikan serta ditafsirkan oleh para ulama tafsir? Jadi kata alhamdu, di situ ada alif lam ya. Ada alif lam. Alif lam di sini ada maknanya Bapak Ibu jemaah sekalian. Contohnya bahasa Arab itu ya, alif lam b ada makna. Satu kata yang di situ ada alif lam dengan tidak ada alif lam maknanya jauh berbeda. Seperti misal kalau masih ingat bahasa Arabnya baitun, apa? Rumah. Baitun itu rumah ya. Tapi kalau al-baitu rumah tertentu, betul. Baitun itu rumah. Ya, nak rumah cak mana bentuk punya siapa namanya baitun. Tapi kalau ada al-baitu, rumah tertentu. Makanya istilah al-bait itulah Ka'batul Musyarrafah, rumah Allah, al-bait. Ya, al-bait itu namanya rumah
Allah. Jadi alif lam di situ mempunyai makna, itu diantaranya. Nah, kalau dikata alhamdu di sini, ya alif lamnya mempunyai makna kata para ulama del istighraq, ya seluruh. Makanya diterjemahkan segala. Jadi seluruh bentuk macam pujian, ya, atau segala bentuk macam pujian, ya, alhamdulillah itu segala atau seluruh macam bentuk pujian. Nah, bentuk pujian itu cak mano ataupun sebab sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak ada yang sama, bermacam-macam, beraneka ragam sebabnya, ya. Maka lillah, ya. Jadi alhamdulillah seluruh macam bentuk pujian dengan bacaan-bacaannya ataupun sebab-sebabnya kita peruntukkan lillah, ya. Lillah di situ ada huruf lam sama lafdzul jalalah Allah sehingga dibaca lillah, ya. Nah, lam di sini pun ada dua makna, ya. Yang pertama lil milik, hanya milik Allah, makanya segala puji hanya untuk Allah atau hanya milik Allah, hanya buat Allah. Artinya apa? Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk dipuji. Atau lam di sini bermakna istihqaq, yang berhak. Ya, segala puji itu yang berhak kita puji hanya Allah. Ya, jadi segala puji, ya, kita peruntukkan hanya untuk Allah atau buat Allah, karena Allah lah dan yang semata-mata berhak untuk dipuji. Nah, dari makna ini Bapak Ibu jemaah sekalian, benar apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seorang hamba dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, faqala alhamdulillah. Ya, ketika ini fulan mendapatkan nikmat dari Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, langsung Allah Subhanahu Wa Taala berkata, apa dia? Gala sodakoh abdi alhamdulillah. Ya, betul kata Allah Subhanahu Wa Taala itu. Alhamdulillah, pujian itu semata-mata hanya buat aku. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah karena dapat nikmat dan lain sebagainya, maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pujian kita itu. Ya, kata Allah apa dia? Betul. Ya, apa yang diucapkan hambaku ini. Kenapa? Pujian itu hanya buat aku. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jemaah sekalian, tidak diperbolehkan, ya, kita memuji kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya di dalam ketentuan hukum syariat disebutkan apa hukum kita memuji orang lain. Ya, misalnya ada seseorang berbuat kebaikan, ya, atau amal soleh dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin memujinya. Kita ingin memujinya, itu ada hukum Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Kalau pemahaman alhamdulillah itu yang hanya berhak untuk dipuji semata-mata Allah Subhanahu wa taala, titik. Artinya selain Allah tidak boleh. Selain Allah tidak boleh dipuji. Makanya para ulama memberi hukum. Lantas bagaimana hukum kalau kita memuji seseorang? Memuji seseorang dengan ucap terima kasih beda. Kalau ucapan terima kasih syukron, jazakallah khair atau terima kasih banyak, jelas itu disunnahkan, bahkan dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak ada bersyukur kepada Allah. Ini memuji. Ya, makanya yang diperintahkan yang pasti boleh bahkan disunnahkan itu berterima kasih. Nah, kalau memuji ini hati-hati juga. Yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, dari hukum pemahaman memuji ini, ya, kita harus tahu bagaimana keadaan yang kita puji. Ya. Karena tidak sedikit para ulama mengatakan memuji seseorang itu hukumnya haram. Ya. Memuji seseorang itu hukumnya haram. Haram itu berarti berdosa. Berdosa. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penggalan hadis ketika beliau mendengar seorang sahabat memuji sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Madahuka iya kotoak atau kamagol Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pujianmu kepadanya itu menyembelihnya. Pujianmu kepadanya itu menyembelihnya, membunuhnya. Ya, membunuh di sini bukan
ditusuk pakai pisau atau segala macam. Tidak demikian. Ya, tidak demikian maknanya. Ya, kenapa? Ketika seseorang berbuat kebaikan atau amal soleh kita puji, ya masya Allah, ente khairnya, baiknya, dermawannya. Oh, kalau tidak kata ente, tidak jadi masjid musola ini, bla 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 panjang. Itu bentuk pujian. Ya, demikian. Kata Nabi itu nyembelihnya. Artinya apa? Ketika kita muji dengan pujian demikian, dia terbawa dengan pujian itu, terbawa. Oh, ini ya nih, masya Allah, no. Angkut terbang dia sudah. Ioninya anak tidak jadi musola panjang. Terbawa dengan pujian itu sudah. Habis amalnya. Makna menyembelih itu apa? Menyembelih pahala amal yang dia gawekan. Nah, dengan sebab si fulan memuji sehingga dia terbawa, yang menyebabkan dengan terbawanya dia hilang pahala amal ibadah atau amal soleh, maka hukumnya haram. Hanya hati-hati. Jadi kita harus tahu persis cak mana keadaan wong yang kita puji. Makanya kata para ulama, kalau wong yang kita puji terbawa dengan pujian kita, itu hukumnya haram. Nah, lain halnya kalau dia tidak terbawa, tidak terbawa dalam arti kasar, tidak berpengaruh sama sekali. Nak dipuji cak itulah, nak dikata wong juga cak itulah. Angko alif sebatang itulah. Ya, tidak berubah. Ya, nak dipuji cak itulah dia, nak dicelah juga, nak dikata, nak diejek, nak diribak cak itulah dia. Ya. Karena dia paham bagaimana cara bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan muamalah kepada hamba-hambanya. Jadi dia paham. Karena kesimpulannya ya yang dia harapkan itu pujian dari Allah. Yang dia khawatirkan itu apa dia ejekan ancaman dari Allah. Makanya yang hal demikian kalau datang dari umat manusia tidak pengaruh sama dia. Ya, yang diharapkan pujian dari Allah, yang dikhawatirkan, takutkan ancaman dari Allah. Ya, selain Allah tidak berpengaruh. Nah, kalau tipe wongnya demikian tidak jadi masalah kita puji. Ya, kalau tipenya wong kita puji demikian tidak jadi masalah. Cuma kita tidak tahu terkadang, betul? Ya, keadaan seseorang itu kita tidak tahu terbawa atau tidak dengan pujian kita. Makanya afdalnya tidak usah dipuji. Ya. Kalau memang nak muji dia, puji dia di depan Allah Subhanahu wa taala, doakan. Ya. Kalau yang nak muji dia ni puji dia di depan Allah, artinya pun doakan. Ini yang paling afdal dan luar biasa. Bahkan yang dipuji dan yang memuji pasti dapat gambaran ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Karena pujian itu semata-mata milik dan haknya Allah, maka tidak boleh kita memuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jemaah sekalian, kalimat tahmid alhamdulillah, ya, ini fadilahnya luar biasa. Ya, luar biasa sebagaimana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, kata Nabi, ma min 'abdin ma an amallahu abdun min ni'matin, tidaklah seorang hamba diberi kenikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Rata-rata kita bertahmid atau mengucapkan alhamdulillah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian kalau kita dapat nikmat. Betul? Betul. Kalau kita dapat musibah? Dapat nikmat baca alhamdulillah, dapat musibah syukurlah. Ya, kebanyakan kita dalam musibah innalillah, dalam arti kata tafwid ilallah, kita serahkan segala-gala kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu ini miliknya Allah. Tapi tidak sedikit, bahkan banyak ketika seseorang mendapatkan musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ini sudah luar biasa. Iya. Sudah luar biasa pada umumnya ketika mendapatkan nikmat baca alhamdulillah, dapat musibah tidak ada kata baca alhamdulillah. Ada yang meninggal, alhamdulillah. Tidak ada connect, Pak. Mana ada yang meninggal baca alhamdulillah. Iya. Sendalanya hilang pas balik dari pengajian, alhamdulillah. Iya. Apa kabar, sakit?
alhamdulillah. Tak lepas lisannya mengucap alhamdulillah itu. Ya. Ini mereka orang-orang yang memandang Allah Subhanahu wa taala cuma dengan sikap pandangan. Allah itu bagus, baik. Ketik. Tidak ada kata selain bagus dan baik. Apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat ataupun musibah, baik. Kalau kita kan masih beda pandangan, beda tata cara pandang. Yang baik itu berupa nikmat, yang tidak baik atau bela tidak kita inginkan berupa musibah. Kalau mereka tidak, dua-duanya itu bagus. Dua-duanya bagus. Dan memang hakikatnya demikian jemaah sekalian yang harus kita pelajari. Ya, kalau kita dapat nikmat nih, kemudian dengan nikmat itu kita lupa dengan Allah. Innalillah itu. Ya, yang tadinya masya Allah rajin kamu sholat 5 waktu tidak pernah tinggal majelis taklim juga demikian waktu buntu itu. Atau ketik duit. Ya, ketika masya Allah, ya istilahnya penghasilannya membaik, berduit, banyak gawian, aktivitasnya luar biasa, lupa dengan pengajian yang biasa dihadiri, sholat juga demikian, bahkan dengan doa yang biasa dia panjatkan pada waktu dia susah lupa sudah. Ya, itu betul nikmat. Tapi hakikatnya itu adab, hati-hati loh. Betul nikmat gambaran, tapi itu adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena dengan nikmat itu dia lupa dengan Allah. Jadi, yang dapat musibah tadi, ya tadinya dia masya Allah, ya bukan masya Allah, ya subhanallah, ya mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah, dapat bala. Ketika dapat musibah, dapat bala, sadar. Ingat, ya yang tadi tidak pernah ke musola, sholat 5 waktu, ada majelis taklim dan lain sebagainya. Musibahnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, musibahnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang harus kita pahami. Jadi muamalahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya itu titik bagus tulah. Cuma sudut pandang kita yang memahaminya yang berbeda-beda. Tergantung dengan pemahaman kadar kenal makrifat seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukannya. Makanya yang si fulan tadi nak dapat nikmat, nak dapat musibah, pokoknya alhamdulillah. Ya, pokoknya alhamdulillah ya. Memang demikian yang siapnya kita upayakan kita pelajari jemaah Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Karena luar biasa fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kata Nabi tadi, lanjutan hadis tadi, kata Nabi ya, yang dionyo apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa memahaminya? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal dari yang dia ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa bermunajat minta kabulkan hajatnya, dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada kenikmatan dunia itu yang dia ambil dari Allah, dunia. Ya. Kemudian ketika dia dapat ngembek dunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia diunjuk sama Allah Subhanahu wa taala sehingga terucap alhamdulillah. Jadi yang diberi sama Allah itu ucapan alhamdulillahnya, ya, yang dia ambil dari Allah, nikmat Allah, bagian daripada dunia. Kata Nabi, alhamdulillahnya itu atau ucapan alhamdulillah itu lebih afdal daripada dunia yang dia ambil dari Allah. Ya, yang diunjuk oleh Allah. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lau anna ad-dunya kullaha bihadafiriha biyadi rajulin min ummati, jikalau dunia dan seisinya ini, ada yang tahu gonya yang kita miliki ya daripada dunia ini ya, paling sekian 0,000 sekian persen. Ini dunia dan seisi-isinya ini kata Nabi, jikalau diberikan kepada seseorang laki-laki daripada umatku, tunjuk sama Allah mbak lentega loh dunia sama isi-isinya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, lakanat alhamdulillah afdal min dalik. Ketahuilah ucapan alhamdulillah itu lebih afdal, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya tadi.
Apalagi cuma sekedar sekian bagian persen daripada dunia. Ini dunia dan seisinya itu ya masih tidak jauh lebih baik daripada alhamdulillah yang dia ucapkan. Kira-kira apalah sebab? Kira-kira apalah sebabnya? Kata Nabi, ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada dunia, nikmat yang diunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Makanya dari sini jemaah sekalian, setiap kali kita mendapatkan nikmat jangan lupa niat baca alhamdulillah. Itu yang pertama kali yang siap-siapnya kita ucapkan dengan lisan kita, ya. Belum lagi kita ada tingkatan syukur yang lebih luar biasa lagi selain alhamdulillah lebih luar biasa lagi. Alhamdulillah sudah demikian. Apalagi dengan hakikat syukur sebenarnya pasti lebih afdal lagi. Nah, balik pembahasan tadi kira-kira apalah sebabnya? Nabi mengatakan ucapan alhamdulillah itu ya lebih afdal daripada dunia dan seisi-isinya. Ada yang bisa menunjuk alasan? Apalah? Kira-kira sebabnya? Apa Bu? Syukur. Ya. Jelas, karena dia dapat pahala ya, ketimbang yang tidak ada bersyukur, tidak ada mengucapkan alhamdulillah. Ya, ada lagi. Karena kata para ulama, ya, karena dunia yang dan seisi-isinya itu bakal musnah. Ya, bakal sirna. Bakal habis, bakal hilang. Mau tidak mau dunia ini salah satu dari dua ini pasti terjadi. Kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Sudah pasti sudah. Pilih salah satu. Tidak mungkin nak berlari dari salah satu, tidak mungkin bisa. Kita meninggalkan dia, meninggal, atau dia meninggalkan kita. Pasti sudah. Ya, pokoknya dunia nak banyak cak manola, ujungnya apa? Sirna musnah, habis. Ya, makanan maaf jadi kotoran, pakaian tadi. Ya, apa dia? Apa lagi? Ya, kita punya umur habis, punya kesehatan sakit. Ya, demikian itu gambaran dunia, keadaan hal ihwal dunia. Alhasil kesimpulannya habis, musnah, sirna. Tapi ucapan alhamdulillah itu satu. Ya, itu kekal abadi selama-lamanya. Ya, bahkan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dewek ngeleng kepala. Ya, ada seorang hamba ketika dia masuk surga, ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga dan Allah berikan ganjaran pahala yang dia lakukan selama itu. Dia dewek ngeleng kepala. Tidak yakin dengan pahala yang begitu banyak Allah berikan. Di antaranya apa? Ucapan alhamdulillah dia. Di antaranya apa? Doa-doa yang selama di dunia yang dia panjatkan. Ya. Sampai akhirat kekal abadi pahala ucapan alhamdulillah itu kekal. Nah, itu yang pertama. Dikarenakan dunia tadi musnah, sirna, sedangkan pahala alhamdulillah itu kekal. Jelas yang kekal itu lebih afdal daripada yang sirna. Makanya upayakan sesuatu yang bakal kekal. Ya, usahakan kita hidup di dunia ini untuk mencari sesuatu yang bakal kekal. Kita bersama-samanya di surga. Itu yang pertama alasan. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan dia di akhirat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kepengen memuliakan dia di akhirat. Ya. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika kita perhatikan berapa banyak orang dapat nikmat, ya, dia lupa ucapkan alhamdulillah. Ya. Dia lupa. Nah, nyebut alhamdulillah tidak tersebut. Terkadang. Makanya ketika kita dapat nikmat bisa mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat yang lebih luar biasa lagi dari Allah. Dapat nikmat nih kita, bagian daripada dunia, itu nikmat. Kemudian Allah tunjuk nikmat lagi. Apa dia? Sehingga dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang mengucapkan alhamdulillah itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk kita nikmat dan mengizinkannya. Itu hakikatnya demikian. Ya. Makanya bagaimana upaya syaitan, upaya iblis itu ya untuk mempengaruhi kita ketika kita mendapat nikmat biar lupa dengan yang menunjuk nikmat sehingga dia kufur sama nikmat. Luar biasa upayanya.
dilupakan ya dirinya terhadap yang memberikan nikmat. Makanya ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita pinta. Ya, yang tanpa kita pinta. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu Bapak Ibu jemaah sekalian, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang nunjuk kita nikmat dan Allah ingin kita mulia di akhirat. Ya. Allah nunjuk kita nikmat bisa mengucapkan alhamdulillah, dan demikian itu apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, biar kita mulia di akhirat. Jelas yang dapat nikmat dan mengucap alhamdulillah sama yang dapat nikmat mengucap alhamdulillah keadaannya beda. Yang mengucapkan alhamdulillah lebih luas, lebih tinggi. Nanti makom kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingin memuliakannya di akhirat ini, alasan yang kedua. Kemudian bisa kita pahami Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika dia dapat nikmat ya bagian daripada dunia. Dunia kan miliknya Allah. Dinjuk sama Allah dia dunia. Allah yang dinjuk. Nah, ini sudah ambil lah. Kemudian ketika dia dapat dunia, dinjuk lagi sama Allah, apa dia? Alhamdulillah. Ya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Rasa syukur yang memang dari pribadi kita tuh mana? Ya. Rasa syukur yang memang dari pribadi kita itu mana? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Jadi kita mengucap alhamdulillah itu bukan karena kemampuan kita yang bisa mengucap, bukan. Jangan dipahami demikian. Kita bisa salat subuh berjamaah, kemudian hadir majelis taklim, bukan karena kemampuan kita, aku yang memang sanggup, aku yang memang enggak. Berarti istilah aku itu, ini galau-galau karena taufik hidayah dari Allah. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita sehingga bisa salat subuh berjamaah, hadir majelis taklim. Allah galau, hakikat demikian. Nah, ketika kita mengucap alhamdulillah itu kan dari Allah. Ya. Makanya ada yang bisa mengucap, ada yang tidak bisa mengucap. Nah, makanya ketika kita mengucap itu datang dari Allah, nikmat lagi dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kita ditugaskan, diperintahkan untuk bersyukur itu mana rasa syukurnya itu? Tidak ganti. Nah, itulah hakikat apa istilahnya sebenarnya ketika seseorang sudah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ngerasa tidak ganti rasa syukur sama sekali. Itu hakikat sebenarnya. Kenapa? Ya karena ketika dapat nikmat alhamdulillah. Ya, dapat nikmat alhamdulillah gitu, dapat nikmat. Bisa mengucap alhamdulillah, bentuk sama Allah nikmat lagi, bentuk sama Allah nikmat lagi. Nikmat. Allah kan menunjuk nikmat itu kan. Misalkan dari pribadi itu hamba itu dewe, enggak ganti. Makanya hakikat ubudiyah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Ketidakmampuan dia untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu hakikat sesungguhnya. Ketidakmampuan dia, ketidaksanggupan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Makanya dikatakan oleh para ulama arti ibadah. Ya. Apa itu ibadah? Ibadah itu kata para ulama at-ta'ah ma'at tadallul. Kita berbuat ketaatan, ya, tapi ada istilah tadallul. Tadallul di sini ngerasa hina, ngerasa banyak dosa, ngerasa kurang, ngerasa banyak rasa-rasa yang istilahnya yang harus nundukkan egoismenya dia, nafsunya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ibadah sebenarnya. Ketaatan yang digawekan, ya. Nah, ketika dia melakukan ketaatan yang dia gawekan itu ada sifat tadallul. Ya. Ada ketidakmampuan, ketidaksanggupan, apa lagi? Ngerasa hina di hadapan Allah, banyak dosa. Nah, itulah ibadah yang sebenarnya. Kan kalau ibadah, ya, setelah dia ibadah ngerasa lebih baik daripada yang lain. Lebih afdal daripada yang lain. Itu belum ibadah pada hakikatnya. Karena ketika dia ibadah, benar ibadahnya itu, ya, maka akhirnya akan ditumbuhkan oleh Subhanahu wa taala semakin ngerasa kurang. Iya, semakin ngerasa banyak dosa dan lain sebagainya. Tapi kalau ngerasa semakin afdal, semakin paling masya Allah, bla 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 dan lain sebagainya, apalagi naudzubillah min dzalik, anggap yang lain itu apa, mandang yang lain itu dengan sebelah mata, nah itu
itu belum ibadah Bapak Ibu sekalian. Belum ibadah karena tidak sesuai dengan pengertian ibadah itu sendiri yang dia lakukan. Nah ini ketika seseorang itu sudah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui hakikat syukur itu apa, dia ketidakmampuan dia untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian mengenai fadilah daripada yang namanya kalimat tahmid alhamdulillah. Yang apa? Anak buku ya belum. Itu baru alhamdulillah. Dikit lagi ya. Rabbil alamin. Ya, apa itu Rabbil alamin Ibu-ibu? Tuhan semesta alam. Jadi segala pujian itu ya berbagai macam bentuk dan sebabnya hanya kita peruntukkan buat Allah. Ya. Nah, siapa itu Allah? Itulah Rabbil alamin. Kalau bahasa Indonesia aja kata ganti itu. Ya. Misalnya kepada Bapak si Fulan bin Fulan, direktur ini, kata ganti kan? Paham kan? Kita sebutkan namanya, kemudian sebutkan yang lain. Jadi yang lain itu direktur atau pimpinan, kata ganti daripada Bapak saja. Sama tadi. Lillah, hanya untuk Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin. Apa beda lafaz Allah dengan lafaz Rabb? Bapak Ibu jemaah sekalian. Biar dalam kita makna alhamdulillah ketika kita mengucapkan itu ya bukan cuma sekedar ucapan, tapi dengan kesungguhan sebagaimana dikatakan Ibu tadi, ya, juga dengan rasa. Karena ucapan boleh sama, tapi pahala tidak tentu sama. Ya, seperti sholat tadi nih. Ya, kalau subuh 2 rakaat itu ya, namanya subuh 2 rakaat kan, bukan berarti 3 rakaat paling besar pahalanya, tidak sah malah. Ceritanya subuh 3 rakaat, tapi tidak ada yang sama pahala sholat subuh tadi. Beda-beda. Ya, tergantung daripada kadar kehusyuan kehadiran hatinya pada waktu dia mengamalkan salat subuh, pemahaman dia terhadap salat yang sedang dia gawekan. Nah, begitupun dengan ucapan lafaz zikir yang kita lafadzkan, yang kita baca. Si fulan maca tahmid 100 kali, si fulan maca tahmid 100 kali. Boleh sama jumlah nominal apa bacaannya, tapi pahala enggak. Ya, pahala enggak. Bahkan ada seseorang ya, daripada ulama wali min auliya Allah Subhanahu wa taala ya, kulhunya 1 kali ya itu lebih afdal daripada Quran sebulan yang dibaca petang. Kulhunya 1 kali ya itu lebih afdal daripada yang dibaca sebulan Quran petang. Dari mana? Dari segi makna. Pemahaman. Si fulan baca Al-Quran, cuma sekedar baca dari alif lam mim sampai apa? An-nas. Cuma sekedar baca tanpa memahami makna atau kehadiran hati dan lain sebagainya. Ya si fulan tadi, jika orang soleh tadi baca kul huwallahu ahad, ya sekali baca, tapi dia paham maknanya luar biasa. Iya. Paham maknanya luar biasa. Sampai-sampai diceritakan itu ya dalam apa riwayat biografi seorang soleh ya, kalau kami lapar cukup kami baca kul huwallahu ahad kenyang. Bisa tidak kira-kira itu? Puasorin apa kemudian banyak-banyak baca kulhu. Iya, 100, 200, 1000 haus. Bukannya hilang lapar, semakin haus. Enggak baca ini Ustaz. Ya, ini wong soleh hilang rasa lapar, hilang rasa hausnya. Ini juga bisa dipahami jemaah sekalian. Jadi bacaan yang dibaca apalagi Al-Qur'an itu ya bukan cuma menunjuk pengaruh efek batiniah yang sifatnya hati, tapi juga lahiriah kita. Iya. Lahiriah di hari kita. Makanya mereka yang sudah demikian itu sudah cukup dengan Qur'annya, dengan zikirnya. Nah, itu ya. Nah, jadi Rabbil ala apa beda Allah sama Rabb tadi? Ada yang tahu? Ini pelajaran bingen loh. Pelajaran bingen. Ya. Balik ke ilmu tauhid. Ada yang masih ingat deh, ilmu tauhid dibagi menjadi berapa bagian? 3. Ya.
Ada tauhid uluhiyah, kedua tauhid rububiyah, yang ketiga tauhid sifat wal asma. Tauhid uluhiyah itu ya, kalau realisasinya kita manggil Allah itu dengan panggilan ya Allah, uluhiyah. Tauhid rububiyah kita manggil Allah dengan panggilan ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi. Itu ada makna kan? Allahumma berarti ya Allah. Ya. Ya Rabbana berarti ya Rabb. Itu tauhid rububiyah. Kalau sifat kita nyebut nama. Nyebut sifat, nyebut nama Allah seperti tadi. Allahumma innaka afuwun. Itu nama Allah. Afuwun karimun. Ya. Ya Karim, ya Rahim, ya Razzaq. Banyak itu kan kalau kita berdoa kan? Ya. Apa contohnya Ibu? Ya Arhamar Rahimin, sifat Allah, nama Allah. Itu namanya tauhid asma, nama atau sifat. Nah, tauhid dibagi tiga ini. Nah, di kalimat tahmid itu ada dua macam tauhid. Tauhid uluhiyah, Allah tadi, sama tauhid rububiyah, Rabbil alamin. Maknanya itu dia. Kalau tauhid uluhiyah, Bapak Ibu jemaah sekalian, itu tauhidnya kita. Pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Kaitannya dengan ibadah. Ya, ibadah yang kita gawekan itu semata-mata untuk Allah. Jadi ketika maca alhamdulillah, jadi nikmat apa be yang berupa nikmat ibadah, apalagi yang dirasakan oleh hati, itu semata-mata untuk Allah. Itu maknanya. Ya. Ingat, lafaz Allah itu khusus pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah kita. Artinya apa? Kita tidak beribadah kecuali untuk Allah. Titik, itu toh. Nah, kalau rububiyah, ya, itu pengtauhidan kita, pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Perbuatan yang dilakukan sama Allah. Perbuatan. Kenapa? Tidak ada yang bisa berbuat dengan hakikat perbuatan sebenarnya kecuali Allah. Ya, yang berbuat dengan sebenar-benarnya perbuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ada yang aku enggak di dunia ini, apa itu? Ya, itu Allah yang lakukan, seperti Allah menciptakan, kemudian Allah yang menciptakan kita alam semesta, ya, kemudian yang ngatur apa rezeki, kemudian juga yang ngatur urusan kita, yang turunkan hujan, yang juga kita sehat, lain sebagainya. Yang arti perbuatan, ya, kita harus punya keyakinan tauhid yang mantap kalau itu galau-galau Allah yang ngelakukannya. Itu pemahamannya. Ya, perbuatan yang terjadi sama kita dalam arti kata apapun itu nikmat, ya, musibah dan sebagainya itu kan perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna roh. Jadi ketika kita mendapatkan kesehatan, Allah yang ngajak kita sehat. Ketika kita dapat rezeki, Allah yang ngajak rezeki. Itu mana Rabbul Alamin. Itu mana Rabbul Alamin yang ngurus apa tentang apa istilahnya? Kehidupan kita di dunia, mulai dari kita lahir diciptakan, kita hidup sampai kita diwafatkan. Itu galo-galo yang ngatur, yang ngurusnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat, ya, bahkan musibah yang berkaitan dengan itu, ya, kita puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Jadi apa nikmatnya? Baik dari ibadah kita, kan ibadah itu kan nikmat. Ya. Seperti alhamdulillah kita bisa melakukan ibadah puasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nikmat dari Allah bisa beribadah, dan ibadah kita itu kita peruntukkan buat Allah. Allah lillah itu. Nah, kalau Rabbil alamin perbuatan Allah. Ya, tunjuk kesehatan, ya, panjang umur. Ini jadi itu mana? Alhamdulillah Rabbil alamin. Itulah ya. Memang kalau uji. Terakhir para ulama dalam kitab tafsir itu kata mereka, ya, satu, lafaz mana yang afdal? Lafaz tahmid alhamdulillah atau lafaz tahlil la ilaha illallah? Hah? Abdul dzikri la ilaha illallah. Jadi yang paling afdal berarti
la ilaha illallah. Ya, ada dua pendapat. Ya, ada pendapat. Dan mereka memberikan pendapat ini untuk gambaran yang harus kita paham. Yang pasti yang afdol itu yang baconya. Baik dia baca alhamdulillah ataupun la ilaha illallah. Yang tidak afdol itu enggak ada baconya. Pasti sudah itu. Baca alhamdulillah, alhamdulillah afdol. Baca la ilaha illallah, alhamdulillah afdol. Yang tidak afdol ya tidak baconya. Terus dipikir ya Pak, afdol mana Tak baca nah itu nah ada afdol itu. Itu yang tidak afdol. Jadi afdol galam. Tapi sebagian ulama menunjuk alasan. Sebagian mereka mengatakan alhamdulillah lebih afdal dari la ilaha illallah. Kenapa? Karena di kalimat tahmid itu terkandung dua makna. Sedangkan di kalimat tahlil cuma satu makna. Dari kalimat tahlil cuma tauhid be. La ilaha illallah jelas maknanya cuma tauhid be. Tapi di kalimat tahmid ada dua. Ada tauhid sama tahmid. Alhamdulillah. Lillah di situ segala pujian hanya untuk Allah. Itu maknanya la ilaha illallah. Ya. Segala pujian hanya untuk Allah. Hanya milik Allah itu akan makna la ilaha illallah. Makanya di kalimat alhamdulillah satu ada makna tauhidnya. Karena tidak boleh kita memuji kecuali untuk Allah. Ada kalimat tauhid. Dan yang kedua ada kalimat tahmidnya. Pujiannya. Nah, sebagian ulama lebih mengedepankan katanya lebih afdal kalimat tahmid daripada kalimat tauhid. Sebagian lagi enggak. Kalimat tauhid lebih afdal. Dari mana? Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan sama Allah untuk membunuh. Ya, membunuh ini sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, haram darahnya. Ya, ketika perang Nabi orang kafir dibunuh. Ya, kata pahala semakin banyak bunuh orang kafir semakin besar pahalanya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah haram dibunuh. Sayyidina anak angkat Nabi siapa namanya? Siapa? Ayo. Lupa. Anak angkat Nabi. Hah? Zaid bin Harithah ya? Ya, Zaid bin Harithah. Ya. Beliau perang ketika perang lawan sama orang kafir, itu orang kafir sudah kalah. Udah istilahnya terdesak dalam suatu keadaan sudah. Ya, kayak nak dipenggal nih. Ketika nak dipenggal diucapkan la ilaha illallah. Orang kafir tadi. Perang ini sama Zaid bin Harithah, kalah orang kafir itu. Ketika nak ditebas, nak dibunuh, ucapkan la ilaha illallah. Apa yang dilakukan oleh Zaid? Dibunuh. Nyampe kabarnya dibunuhnya, padahal mengucapkan la ilaha illallah dibunuh. Nyampe kabarnya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil Zaid bin Harithah. Muka Nabi merah. Ya, muka Nabi merah kejenguan kalau Nabi marah. Disidang Zaid bin Harithah. Ditanya alasan beliau kenapa dibunuh. Ya Rasulullah, bahasa kita tuh terik bahaya tuh. Terik enggak? Hah? Muslihat dia. Kage aku ngelengos, dia ngelanjak aku. Nah, itu bahasa kita tuh, itu. Ya, cak-cak ya, itu ngucap la ilaha illallah ya Rasulullah. Ya, kage aku tinggalkan dia, aku dilanjak, tapi aku ngelanjak dulu. Nah, itu bahasa kita ya itu. Ya, apa jawab Nabi? Afala syaqaqta am sadri? Apakah engkau sudah buka hatinya? Nabi itu sudah ngomong. Ya. Itu kan prasangka Z, Sayyidina Z. Makanya kata Nabi, apakah engkau sudah buka? Tahu isi hatinya? Diam. Ya. Walaupun hatinya nak cak mano, ketika dia sudah mengucap la ilaha illallah sudah haram. Darahnya. Tidak usah ngurusi hatinya. Itu urusan juga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai diberi peringatan. Makanya ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang tadi darahnya halal jadi haram. Itu luar biasa. Apalagi tadi hadis Nabi tadi afdhalul ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Karena paling afdalnya yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan dua alasan ini sebagian ulama mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah lebih afdal daripada kalimat tahmid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita senantiasa ketika mendapatkan nikmat bahkan dapat musibah selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang nak ditanyakan, fadhil dia tadi.
Itu Bapak sekalian mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ya tuh. Ah, ya, betul. Ya, yang mulia, yang terhormat, ya. Ini kata apa kalau dalam bahasa Indonesia namanya? Ah, ya udah. Apa namanya? Penghormatan, penghargaan. Yuk, masuk bagian daripada pujian. Ya, masuk bagian daripada pujian. Ya, sama halnya. Ya, halnya. Ketika yang disebut yang terhormat Bapak Fulan bin Fulan, Masya Allah, yang dihormati. Sama, ya, sama. Ya, bisa jadi. Makanya yang biasa-biasa be, yang biasa-biasa be. Ya, demikian karena memang demikian. Makanya kata para ulama, ketika kita tidak tahu keadaan mau yang kita puji itu, ya sudah afdalnya tinggalkan pujian. Sifat penghormatan itu ya bukan datang dari ucapan. Ya, penghormat itu datangnya dari hati. Ya, berapa banyak yang mengucapkan yang terhormat, hatinya musuh. Ya, tidak bakal lama kalau megang itu. Sebulan jadilah, lengser kau. Banyak itu. Ya, makanya jangan tertipu dengan sekedar ucapan yang terhormat. Iya, terbawa dengan ucapan terhormat, hilang galau. Jadi sombong gitu, hilang amal ibadah gitu. Yang harus kita pahami kalau kita dipanggil dengan ucapan-ucapan demikian, ya ibarat angin lalu, jangan terbawa. Ya, jangan terbawa. Angin lalu be. Yang dikhawatirkan itu kalau terbawa itu yang menunjuk pengaruh kepada yang diucapkan dan juga yang mengucapkan. Nah, itu ya. Sama itu bagian daripada pujian ya. Ada lagi? Ya Pak, dia itu. Nah, itu ucapan makasih. Ya, bahkan itu disunahkan yang tadi tuh. Ya, yang terakhir tadi jazakumullah khairan wa ahsanal jaza. Ya, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang paling bagus, yang paling afdal buat ente. Ini bahkan fadilahnya luar biasa. Disebutkan dalam kitab Nasab Dunia itu luar biasa. Alhamdulillah sudah makasih. Alhamdulillah, makasih banyak. Sudah bagus cukup. Kalau tambah jazakumullah lagi lebih afdal lagi. Ya, itu berupa doa. Makanya tadi pujian yang sebenarnya hakikatnya pujian kita mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Iya. Pokoknya kita juga ketika berbuat baik, misal kepada seseorang, dia dan mengucapkan alhamdulillah, jangan merasa tersinggung. Pas sudah kalau sekali inilah tunjuk. Jangan tunjuk lagi enggak. Bukan ucapan alhamdulillahnya itu yang kita harapkan. Sekarang ini zakat ya. Zakat harta atau zakat fitrah. Ada itu ya. Nah, ini nih ucap doanya ya. Yang dapat harta zakat tadi nak maco doanya. Ada maco doa nanda dia muncul. Ya, nanti doakan ya. Pak Bu sekalian, dia nerima sudah alhamdulillah. Dia nerima sudah. Tidak usah disyarati, jangan lupa kayak doakan aku Nah, mikir panjang apa dia doanya ini. Nah, mikir dia. Allah mafilahu warahmah. Ya, pakai musulah ya bacanya kan itu. Tidak usah kita tuntut. Iya, mungkin kita baca. Iya, no. Sepanjang jalan tuh mikir, ya Allah, dia doanya udah apa? Mikir ke doa tadi. Siap ianya ketika mendapatkan bagian dari situ, dari infak, sodako, zakat itu. Seneng hatinya, kepikiran. Apa dia doanya ini? Oh, tak tidur dia tak mana nak doakannya. Lupa pula, dia pinta tadi. Apa dia minta kan? Nah, maka tidak tunjuk syarat. Ya, tidak usah tunjuk syarat. Tunjuknya sudah. Dia nimo be, alhamdulillah. Maka ketika dia nimo tuh, makasih banyak. Dia nimo. Artinya kita ngucap makasih. Kenapa? Dia galak nerimo. Jangan kalau kata yang nak nerimo zakat. Oh, sago gitu.
Tapi kalau Indonesia nih mau kalau ya nih mau nah itu ya. Jadi itu tidak apa-apa, itu kalimat doa ya, ucapan apa syukur dan juga doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala biar dibalas dengan kebaikan yang luar biasa ya. Allahu a'lam ya, dia lagi. Nanti. Lain-lain ya. Sapaan. Ya. Ya. Mukarram. Al-Mukarram, Al-Muhtaram. Iya, betul. Udah kata penghargaan lah istilahnya. Iya. Nah, itu tadi di situ. Jelas, ya. 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 Ya, mayor. Iya. Bibir, apa? Merah muka kemerah-merahan. Iya. Iya. Nah. Iya. Betul. Jadi betul, balik-balik ke individu pribadi. Individu makanya dengan ucapan apa yang disampaikan wong sama kita, ya, pribadi kita tidak terbawa dengan ucapan itu. Jangan terbawa sama sekali. Ya, jelas pribadi kita ketika kita nak menghormati sefulan tidak cukup gasonya tidak lemak kalau cuma sekedar nyebut nama Bapak Fulan. Ya, tersebutkan yang terhormat pribadi kita terhadap dirinya. Kita juga ingat yang terhormat bukan untuk memuji, bukan. Maka tadi sapaan itu. Ya. Nah, pribadi yang disapa tadi, ya, pribadi yang disapa. Kalau dia ngerasa memang, oh berarti memang aku yang paling dihormati ini. Nah, itu yang bahaya dari situ. Ya. Yang bahaya di sini, yang ketika dia disapa terbawa dengan sapaan itu. Yang paling mulia dia ngerasa dalam hatinya tadi, ya, yang paling dihormati, yang paling terhormat di sini dia. Nah, ini yang paling bahaya. Ya, kalau kita menyapa tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Makanya pribadi yang disapa atau pribadi yang disebutkan semacam ungkapan-ungkapan yang demikian, ya jangan sampai terbawa. Ya karena kita kalau kita berbuat baik kita tidak mengharapkan pujian yang semacam itu yang cuma sekedar dari lisan, yang kita harapkan itu pujiannya dari Allah. Ya, kalau Sayyidah Aisyah itu jelas. Ya, beliau dimarahi Nabi baik, tidak ada ngambek, tidak ada dipuji Nabi, tidak berubah. Ya, itu dalam arti kata ada bentuk pujian yang Nabi sampaikan. Ya, nah, ketika kita jelas tahunnya dengan si fulan ini, ketika dipuji, tidak apa-apa kita puji, tidak jadi masalah. Seperti kadang kita penesan itu, ya, karena kita tahu, cuma bawaan dia penesan biasa tidak terbawa, tidak jadi masalah. Jadi akhirnya satu itulah, ya tadi yang dipuji itu yang paling dominan. Harus hati-hati jangan sampai terbawa dengan pujian, dengan sapaan yang memberikan kepada dia. Khawatir tadi itu yang bisa menggugurkan pahala gitu ya. Makanya ya, kita juga terhadap hal-hal demikian itu ya balik-balik ke hakikatnya dia yang diharapkan itu pujian Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan ancaman Allah itu deh. Kalau itu kuat, mantap insya Allah. Nak cak manola wong muji sebagaimana kita katakan tadi,
macam tiang sebatang, tidak berubah, tidak berenggut, tidak bergerak. Kadang ada yang dipuji baru bergerak, ya giliran pas tidak dipuji, apalagi diajak stop pegawai. Nah, itu kan berarti masih berpengaruh. Jangan sampai berpengaruh terhadap hal demikian. Ya, benar itu Pak. Oh, kalau Sayyidina pujian masuk galis. Iya, yang tidak galak pakai Sayyidina, ya kalau dionyo misal baca salawat memang untuk ngamalkan asli salawat itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang bermasalah itu malahan ketika dia bahkan membid'ahkan, ya, ya, apalagi pakai dalil la tusayyiduni. Ini maaf sekalian, hadis ini maudhu, palsu. Bukalah, tidak katik hadis yang cak itu ceritanya, tidak katik direka-reka. Jangankan dengan hadis, susunan bahasa Arab ini sudah salah. Sayyada yusayyidu itu tidak katik di ilmu sorof, buka di kamus tidak katik. Jangan kalian sayyidkan aku, itu artinya. Itu yang dipakai mereka. Dengan hadis ini, maka kalau nyebut nama Nabi Muhammad itu nyebut biasa nih. Anda Sayyidina Muhammad, itu nih. Ya. Nah, ketika mereka beranggapan demikian, ini salah. Ya, ini salah. Karena lafaz jangan sayyidkan aku itu hadis palsu. Nabi banyak. Ya, bukan Nabi juga nyebut seperti hadis ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Kaget di padang mahsyar itu, ini hadis tentang padang mahsyar, tentang hadis di sana kaget ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad, ada hadisnya itu. Aku ini kata Nabi Muhammad sayyidu waladi adam, pemimpinnya anak Adam wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan bagi aku. Tak kata sifat som. Nabi nyebutkan ana sayyidu. Nah, dari sinilah kita boleh mengucapkan sayyiduna. Pokoknya kesimpulannya ketika dia mengucapkan sayyidina adab dia, ya, ya tadi kan tidak mungkin nyebut nama be. Kepada Prabowo kami persilakan. Tidak mungkin. Paling tidak Bapak Prabowo. Kan itu ada kata bapaknya. Namo wong baik yang bukan nabi kita hormati, kita sapa, apalagi nama Nabi Muhammad. Dan memang makna sayyid di situ ada kalau sama Nabi. Apa itu makna sayyid? Satu, yang banyak pengikutnya. Yang kedua, yang halim. Halim itu jak mana? Lemah lembut luar biasa. Kemarahan tidak ngalah ke dia. Nak dipancing dia marah, tidak ada marah-marah. Lain kalau urusan agama disepelekan marah Nabi. Iya, beliau diludahi sama orang kafir, tidak ada marah beliau. Lewat biasa. Ya, yang ketiga, wong yang kalau dapat musibah banyak masalah ngadu sama dia. Nah, itu makna sayyid. Kalau wong salah satu tiga ini ada banyak pengikutnya, boleh panggil sayyid. Ya, banyak pengikutnya boleh panggil sayyid. Atau tadi yang lemah lembutnya luar biasa, ngalahkan kemarahannya. Yang ketiga tempat rujukan. Ya, tempat bertanya, tempat mengadu dan lain sebagainya. Nah, tiga ini ada karena sama Nabi Muhammad. Beliau berhak dalam tiga atau jelas, ya. Itu. Ya, kesimpulannya kalau memang dia tidak make, kalau memang nak ngamalkan hadis asli, karena hadis yang paling abdul hadis apa dia? Allah yang hadis Ibrahimiyah itu paling hadis. Nabi kan ketika menyebutkan macakan hadis ini kepada sahabat, ketika sahabat minta, beliau udah nyebutkan kata sayyid. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu baik. Wa ala ali Muhammad. Bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak demikian. Kama sholat sampai inna kami di masjid. Ya, itu gambarannya wajar dan bisa kita pahami. Seperti misal, ketika kita ngobrol sama wong minta biodata diri kita. Biasanya kita nyebut, tidak mungkin kita nyebutkan saya. Sebutkan galau gelar dari ujung ke ujung. Nyebut nama biasa deh kan? Biasa kan? Ini biasa deh. Tapi kagak uang itu yang manggil kita yang lain. Kan tidak mungkin disebut galau dari sebelum namo, gelaunya dari setelah namo. Nah, itu biasa, hal ini wajar. Nah, Nabi demikian. Ketika membaca hadis itu tidak menyebut kata sayyiduna. Makanya kalau dia ngamalkan memang memegang hadis aslinya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Karena memang demikian hadis aslinya. Ya, nah, kalau yang pakai sayyiduna karena adab itu bagus. Ya, nah, tapi yang tidak boleh itu apa dia? Yang membid'ahkan. Nah, ya, yang dia melakukan paling benar tidak nyebut sayyiduna, yang nyebut sayyiduna itu bid'ah. Nah, ini yang salah ya. Wallahu a'lam.
Ya. Nah, iya, betul. Ah, iya. Satu, ketika memuji kita, ya tadi ucapkan tadi, jazakallah khairan. Balikkan sama Allah. Allah yang balas engkau. Ya, jazakallah khairan wa ahsanal jaza atau jazakallah khair. Itu deh. Ya, yang paling kalau memang apa pastilah ada lintasan-lintasan hati ketika pujian itu banyak. Ya istighfar gitu kalau terbawa astagfirullah, astagfirullah lawan. Pastilah yang namanya nafsu tuh yang lemah-lemah, yang nak cak-cak itu. Ya, yang nak cak cak itu, ya nah itu. Ketika ada istilahnya panggilan nafsu yang demikian, ya, ya kita cukup diem. Ya, cukup diem, ucapkan istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang baik hanya Allah, Allah itu kan. Balikkan Allah kan. Nah, itu. Itu juga insya Allah dilatih. Lama-lama hilang dia. Iya, gitu. Allahu alam. Bisawab. Ada yang bergabung dengan telusul. Boleh kalian mengulah hadrat Rasul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين ومن المقربين لا تدع لنا في مجلسنا احد ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا جهلا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لقضيتها ويسرت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.